Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap sahabat-sahabat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sahibul Bait Haji Hendri sekeluarga, yang mudah-mudahan Allah selalu meliputi kepada keluarga beliau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan oleh Allah anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Setiap ahad kedua malam Senin kita berkumpul di rumah Haji Hendri untuk sama-sama kita belajar ilmu agama. Sekali lagi, hidup apabila ingin bahagia maka belajarlah ilmu agama. Karena ilmu itu diibaratkan oleh para ulama adalah sebagai cahaya. Kita tidak akan berjalan di suatu tempat kecuali akan menjadi terang benderang, sehingga langkah kita pun akan benar itu melewati cahaya. Dan ilmu inilah yang diibaratkan oleh para ulama sebagai cahaya. Maka di saat kita sumpah, di saat kita merasa susah, maka sadarilah di saat itu kita sudah jauh dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berapa banyak mungkin sampai hari ini para wali-wali Allah, para ulama, kaum solihin, mereka itu rumahnya, keadaannya di bawah standar kehidupannya orang miskin. Tapi hidupnya tidak pernah mengeluh, hidupnya tidak merasa susah. Bahkan kita lihat selalu berbahagia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu itulah yang akan menjadikan hati kita hidup. Hati kalau sudah hidup itu akan merespon segala kejadian yang ada di hadapan kehidupannya dengan baik. Oleh karenanya Imam Luqman Al-Hakim sangat menekankan kita untuk belajar ilmu agama. Sampai beliau berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, dohir manusia, jasad manusia kalau 3 hari tidak diberi makan akan menjadikan sebab binasa bagi orang tersebut. Begitu juga dengan hati, batin seorang manusia kalau 3 hari tidak diberi makan, maka akan menjadikan sebab hati itu menjadi mati. Dan hati kalau sudah menjadi mati,
sulit menerima nasihat, dan setiap ada kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia akan meresponnya tidak baik. Kenapa? Hatinya sudah menjadi hati yang mati. Oleh karenanya dimaksimalkan selalu di saat Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, waktu kosong, maka sempatkanlah selalu untuk belajar ilmu agama. Oleh karenanya Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dunia dengan semua kenikmatannya, dengan ilmu. Pengen akhirat dengan semua kebahagiaannya, dengan ilmu. Ingin keduanya, dengan ilmu. Oleh karenanya maksimalkan selalu kita untuk belajar ilmu agama, sampai Nabi sabdakan minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari pertama kali engkau dilahirkan sampai engkau akan meninggal dunia. Hadirkan rasa butuh kita dengan ilmu, maka kita akan istiqomah untuk selalu belajar ilmu agama. Tapi di saat kita sudah tidak merasa butuh, di saat kita sudah meremehkan majelis-majelis taklim, dengan istilah majelis taklim bukan hanya di sana, ustadz bukan hanya dia, maka ini awal orang tersebut tidak akan istiqomah hadir majelis taklim. Kalau kita lihat para ulama-ulama kita di Hadramut, bagaimana beliau dengan keilmuannya, dengan akhlaknya, dengan kedisiplinannya dalam waktu, dalam mengajar, berdakwah, mereka kunjung antara satu dengan yang lainnya. Di saat Habib Salim As-Satiri membuat majelis, Habib Umar datang, dan begitu juga sebaliknya dengan ulama-ulama yang lainnya. Karena gengsi, sombong itu kata Nabi adalah penyebab, faktor utama orang tidak akan dapat ilmu adalah kegengsian dia, egonya dia, sombongnya dia, merasa ini bukan orang yang pantas menyampaikan ilmu agama, merasa ini mungkin teman saya, merasa ini mungkin umurnya di bawah saya, merasa bahwasanya guru saya lebih afdal daripada dia. Nah, maka orang seperti ini tidak akan dapat ilmu. Dia mungkin istiqomah dengan gurunya, tapi kalau gurunya ada udzur, kalau gurunya meninggal dunia, lalu bagaimana dia? Tidak akan belajar. Dan berapa banyak orang-orang yang seperti ini, yang belajar harus dengan satu guru saja, akhirnya gurunya meninggal dunia, akhirnya dia tidak mau belajar ilmu agama lagi. Kalau seandainya kita belajar ilmu agama harus dengan satu figur, satu tokoh, seseorang, maka niscaya di saat Nabi Muhammad SAW, Nabi akan mengatakan, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, belajar dengan sahabat ini, atau sahabat ini, sahabat ini. Tapi Nabi tidak seperti itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seperti biasanya kita membaca kitab Nashihul Ibad karangan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, saat ini kita masuk bab kedua. Kita membahas tentang kunci kesuksesan hidup. Nah, jadi nanti ini yang kita bahas ini, terus ini ada tips-tips atau cara-cara bagaimana hidup kita ini akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Yang pertama kita lihat, ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW mensabdakan, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu ala uallimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra ma'a bani Israel faqulna bala ya Rasulullah qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Baik, hadis yang pertama ini kita membahas tentang masalah mengadu. Mengadu sendiri sebetulnya diperbolehkan tidak dalam agama. Mengadu itu artinya orang punya problem, punya masalah. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya. Ada sesuatu yang menjadikan dia ini hidupnya itu ketenangannya, kebahagiaannya hilang. Sehingga bagaimana di dalam agama kita, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, mengadu itu sebetulnya diperbolehkan tidak kepada selain Allah. Artinya mengadu kepada manusia. Mengadu itu pada dasarnya diperbolehkan, tapi dilihat mengadunya kepada siapa. Mengadu diperbolehkan, tapi dilihat mengadunya kepada siapa. Nanti di situ baru akan ada hukumnya.
Di saat kita mengadu kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi dalam permasalahan kita, itu tidak boleh. Contoh yang paling banyak sering ini, yang Buya tadi bahas acara Maulid di Al-Bahjah, Sukamukti, Kuningan dibahas. Ya. Jadi di saat mengadu kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi masalah rumah tangga, jatuhnya gunji. Contoh kita seorang suami ngadu dengan teman kita keadaan istri kita. Oh, istri saya mah kalau pengajian mah senyumnya luar biasa, di rumah nggak pernah senyum sama saya. Ini jatuhnya gunjing. Atau sebaliknya, istrinya yang cerita dengan orang lain tentang keadaan suami, itu jatuhnya gunjing. Tapi di saat kita mengadukan kehidupan kita kepada orang lain yang bisa memberikan solusi, maka itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di saat kita punya masalah, maka mengadukan dengan orang lain akan mengurangi daripada masalah kita, bahkan menyelesaikan masalah kita. Tapi ingat sekali lagi, mengadukannya kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Contoh kecil sederhana, Nabi kita Muhammad SAW berapa kali suka mengadu kepada malaikat Jibril alaihissalam tentang keadaan umatnya. Lalu malaikat Jibril pun memberitahukannya dan memberikan solusi. Atau mungkin sahabat-sahabat Nabi mengadu kepada Nabi tentang keadaannya, diperbolehkan, tidak jadi masalah. Selama kita mengadukan itu kepada orang yang bisa memberikan solusi dalam masalah kita. Contoh lagi, syair Imam Syafi'i yang sering kita dengar. Imam Syafi'i ini yang sudah pernah kita bahas sekilas tentang biografi kehidupan beliau. Imam Syafi'i ini dikatakan, kalau baca kitab, itu yang bagian satunya itu ditutup, yang satunya dibuka. Setiap baca kitab seperti itu. Teman-temannya heran. Lalu ditanya, Imam Syafi'i, saya lihat engkau ini kalau baca kitab, kenapa satu dibuka, satunya ditutup? Kita kalau baca kitab, ya dua-duanya dibuka. Kenapa engkau harus tutup yang satunya? Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya dua-duanya aku buka, dua-duanya langsung masuk ke otak saya, kata Imam Syafi'i. Cerdas Imam Syafi'i. Tapi pernah suatu saat Imam Syafi'i ini saat belajar ini agak susah. Contoh satu lembar biasanya langsung masuk, ini harus nunggu beberapa menit baru masuk. Sehingga kejadian ini diadukan. Nah, ini mengadu. Diadukan kepada gurunya Imam Waqi waktu itu. Imam Syafi'i dalam tangan satu syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun min ilahi wa nurun la yukhda li'asi. Imam Syafi'i mengadu, syakautu ila waqi', aku mengadu kepada guruku Imam Waqi'. Ngadu boleh kepada mereka yang bisa memberikan solusi, gurunya. Syakautu ila waqi' su'a hifdi, tentang sulitnya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka aku diberikan petunjuk untuk menjauhi maksiat. Fa innal ilma nurun min ilahi, sungguhnya ilmu itu wahai muridku Syafi'i adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda, tidak diberikan lil asi, kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Imam Syafi'i ini menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan Allah selalu jagokan kita daripada kejadian-kejadian seperti ini. Imam Syafi'i ini pernah berjalan, kemudian Imam Syafi'i ini tidak sengaja, ini tolong diingat ini katanya, tidak sengaja melihat perempuan yang terbuka auratnya menjadi problem dalam hafalannya Imam Syafi'i. Nah kita ini berapa kali, bukan gak sengaja, sengaja bahkan mungkin nongkrong ditungguin itu perempuan lewat di jembatan. Kadang sengaja kita buka media sosial, sengaja pengen nyari perempuan yang seperti itu. Maka di saat seperti itu jangan salahkan, apa yang kita hafal naudzubillah min dzalik akan berkurang. Itu Imam Syafi'i nggak sengaja. Pertanyaannya, kita yang sengaja gimana? Imam Syafi'i itu gudangnya ilmu, kita ini apa? Ilmunya ndak ada. Kalau Imam Syafi'i itu ilmunya di dalam otak kita, ilmunya di luar otak, nggak masuk-masuk gitu.
Dan memang jangan katakan Ustadz tapi kan tidak melihat perempuan dengan auratnya itu sulit Ustadz. Sekarang ini bukan zamannya seperti zamannya Imam Syafi'i. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata seperti ini. Menjadi wali di akhir zaman itu mudah, kata beliau. Menjadi wali di akhir zaman itu mudah seperti zaman kita sekarang. Kenapa? Karena ujiannya, cobaannya lebih besar daripada zaman dulu gitu. Artinya kalau kita bisa bersabar, kita bisa menjaga pandangan kita bisa bersikap dengan baik, istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, jadi wali gampang gitu. Kenapa? Karena ujiannya berbeda. Kalau dulu ujian yang namanya perempuan yang muka auratnya itu malu, sekarang nggak tahu malu. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada perempuan diberikan nikmat oleh Allah bisa nutup auratnya, baik itu pakai kerudung kah namanya atau pakai cadar kah itu namanya. Tapi terkadang kalau kurang bersyukur, malah terkadang mereka joget sana joget sini di HP mereka, di media sosial mereka tanpa punya malu. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu ada perempuan joget-joget dipanggil orang gila. Sekarang kalau ada perempuan joget-joget kita menegurnya, kita dianggap orang gila yang tidak bisa mengikuti zaman tren pada saat ini. Ini yang bahaya. Sesuatu yang paling bahaya itu ada di saat kita tidak menganggap maksiat itu sebagai maksiat. Suatu yang bahaya itu adalah kita tidak menganggap yang namanya dosa itu adalah dosa. Kalau kita berbuat maksiat dosa, sadari saya salah, saya berbuat dosa, taubat sama Allah, selesai. Sekarang enggak. Berbuat salah, tidak menyadari suatu kesalahan, berbuat dosa, tidak menyadari satu dosa, sehingga terus dia bergelimpangan dengan dosanya, masuk kategori hadis Nabi kama qala la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali akan jadi dosa yang besar. Maka dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, zanbun, dosa itu adalah sumul qatil, racun yang paling mematikan di zaman ini. Jadi kalau ada racun yang paling mematikan, ada racun yang paling mematikan di zaman ini, kata Habib Abdul Haddad, itu tidak ada apa-apanya dengan dosa. Kenapa? Kalau orang mengkonsumsi racun yang paling mematikan di zaman sekarang ini pun dikonsumsi, meninggal, selesai. Tapi kalau masalah dosa akan dibawa terus sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan mungkin satu dosa akan menyebabkan seorang hamba masuk neraka. Dan mungkin satu pahala akan menyebabkan orang masuk surga. Satu dosa, satu pahala. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, saking orang butuhnya dengan amal soleh, dia tidak akan ragu seorang anak menuntut orang tuanya agar dapat pahala. Suami tidak ragu menuntut istrinya, istri tidak ragu menuntut suaminya, hanya untuk mencari pahala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yubni. Sibuk mencari-cari pahala, akan ditimbang di mizan. Mau orang tuanya, mau istrinya, mau suaminya, mau anaknya, mau saudaranya, kata Allah, mereka di situ tidak peduli dengan itu semuanya. Artinya apa? Mau kita bisa hidup pada saat ini, ya maksimalkan. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya kita untuk mendapatkan akhirat. Terus sebagian mengatakan dunia ini adalah jembatan menuju surga. Sehingga siapa yang menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebagai landasan menuju surga, dia akan maksimal ibadahnya untuk menggapai surganya di akhirat. Tapi kalau kita tidak menyadari hidup kita di dunia sementara, nanti kita akan semuanya kembali kepada Allah, dan kita tidak menyadari dosa yang kita lakukan nanti ini akan ada problem masalahnya, maka sulit kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kembali lagi, jadi mengadu kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi itu nggak boleh. Tapi mengadu kepada orang yang bisa memberikan solusi itu malah yang diperintahkan. Makanya tidak usah ragu. Kalau kita punya problem itu cerita sama ustadz, sama kiai, sama ulama. Siapa nih yang saya bisa memberikan solusi? Waduh, ini saya jomblo nih, saya sudah 9 kali minta anak perempuan orang, kok ditolak-tolak ini nih. Ada apa dengan saya?
Perasaan wajah saya seperti manusia pada umumnya. Tapi kenapa saya ditolak? Ngadu. Datang ke Ustadz Tauhid contohnya nih. Wah. Ya. Ustadz jomblo ya. Ustadz anti jomblo. Datang ke beliau. Ustadz ini. Nah, nanti diselesaikan. Atau datang ke Al-Fagir. Bib saya mau nikah. Nah, datang kepada Al-Fagir. Nanti saya arahkan ke Mas Hotib. Artinya mengadu itu tidak jadi masalah. Yang penting kita mengadunya kepada yang bisa memberikan solusi. Tapi di sini luar biasanya kata Nabi. Orang yang di pagi hari dia mengadukan tentang kesempitan dalam hidupnya seakan-akan dia mengadukan kepada Allah. Artinya apa? Seakan-akan dia itu tidak menganggap Allah yang bisa memberikan solusi kepada hambanya. Jadi mengadukan segala peristiwa yang menimpa diri kita sangatlah tidak patut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengadu itu termasuk doa dan yang dapat mengabulkan semua doa tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kita ini Allah tersinggung. Kalau kita pagi-pagi sudah ada masalah, nah ngadu sama orang. Pada aduan itu adalah doa. Dan bahayanya, ini yang harus kita ingat ini. Bahayanya di saat kita sering mengadu kepada manusia, tidak mengadu kepada Allah, satu, kita akan menjadikan manusia lebih kita butuhkan daripada kepada Allah. Yang kedua, kita akan dianggap rendah oleh manusia. Yang pertama, bahayanya kalau kita sering mengadu kepada manusia bukan kepada Allah. Yang pertama, rasa butuh kita kepada Allah akan kecil. Setiap ada masalah buka HP, siapa yang bisa memberikan solusi. Padahal setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan solusinya juga dari Allah. Saya dalam surah Al-Insyirah Allah takkidkan 2 kali, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. 2 kali ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah, sungguh setiap masalah ada solusinya, ada kemudahannya, dan sungguh setiap masalah itu ada kemudahan, ada solusinya. Siapa? Dari Allah. Dan ingat, di saat orang mengadu kepada Allah, maka orang itu tidak akan kecewa. Sampai ada istilah kecewa akan kita rasakan di saat kita mengadu kepada selain Allah. Kecewa akan kita rasakan di saat kita mengadu kepada selain Allah. Adukan semua urusan kita sama Allah. Sampai kata Nabi, termasuk kita butuh garam, ngadu sama Allah. Garam. Dan Allah di saat ada hambanya yang mengadu, berdoa kepadanya, Allah sangat senang. Bahkan kata para ulama, di antara hikmah kenapa kita berdoa terkadang tidak langsung dikabul oleh Allah, karena Allah ingin selalu mendengarkan suara kita mengadu berdoa kepada Allah. Karena mungkin apa yang kita minta diberi langsung sama Allah, nanti kita nggak minta doa lagi sama Allah. Kita tidak akan mengadu lagi sama Allah. Maka sudah seharusnya kita ini selalu mengadukan semuanya kepada Allah. Dan di saat orang adu sama Allah itu akan diberikan oleh Allah. Contoh kecil, ada salah satu kisah. Seorang suami yang dia ini sudah 2 hari 2 malam dengan istrinya, dengan anaknya tidak makan. Di hari ketiga si suami mau berangkat cari kerja, istrinya bilang gini, bang, kita sudah 2 hari 2 malam gak makan bang. Kalau bisa bang, nanti pulang bawa makanan ya bang, buat kita dan juga anak-anak kita. Si suami berangkat kerja, mencari bagaimana untuk mendapatkan uang untuk makan istri dan anak-anaknya. Berusaha dari pagi nggak dapat, siang nggak dapat, sore nggak dapat, sampai malam akhirnya dia pulang. Tapi di pertengahan jalan mau pulang mikir dia, aduh nanti istri saya kalau nanya masalah uang, masalah makanan, bagaimana saya menjawabnya? Ngadu sama Allah. Ke masjid, ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu sama Allah, ya Allah, Engkau perintahkan hamba untuk usaha, sudah. Engkau perintahkan hamba ikhtiar, sudah. Lalu Engkau perintahkan hamba
untuk berusaha mencari apa yang hamba inginkan, sudah. Sekarang hamba berdoa dan mengadu kepadamu ya Allah, dan saya serahkan semua urusan ini kepadamu ya Allah. Selesai pulang. Tapi masih namanya istri sudah berpesan kayak gitu. Ya. Maka apa yang dilakukan? Diambil karung, diisi pasir dan batu. Di saat pulang ke rumah, si istri begitu semeringahnya, begitu bahagianya karena suaminya bawa karung. Apa di pikiran si istri ini? Makanan itu semua. Sampai sisi bilang, bang, saya siapkan ya jamuan makanannya, dan juga saya bangunkan anak-anak kita. Kebetulan anak-anak kita sudah tidur. Oh, enggak usah. Biarkan anak kita tidur. Yuk tidur, saya sudah capek. Ya, tidur di malam hari tersebut, nggak makan. Setelah sholat subuh dengan istrinya, si suami ini tetap berdoa sama Allah. Begitu kagetnya ini suami, ini laki-laki, di saat masuk ke meja, ke ruang makan, semua makanan ada, ayamnya, kambingnya, semua makanan ada. Berteriak ini suami, wahai istriku, kemari. Ada apa wahai suamiku? Mulai kapan aku ngajari kamu untuk mencuri? Dalam keadaan apapun tetap tidak boleh mencuri. Kaget istrinya. Loh bang, kenapa bicara seperti itu? Ini makanan dari mana? Kaget istrinya. Bang, ini kan makanan yang tadi malam abang bawa itu, yang di karung. Nah, saya cuma menuangkan saja. Saya cuma menghidangkan saja. Lalu menangislah ini suami, sujud syukur kepada Allah. Karung yang diisi dengan pasir, karung yang diisi dengan batu, semuanya berubah menjadi makanan. Kenapa? Yang memberikan rezeki kita semua adalah Allah. Yang memberikan rezeki kita besar kecilnya adalah Allah. Maka adukan semuanya kepada Allah. Ya, para suami nih, dengar cerita ini. Nanti kalau pulang ke rumah, ya, nggak dapat duit, nggak dapat uang, coba diamalkan. Ya, hajat 2 rakaat, doa sama Allah, ambil karung, masukin pasir dan batu. Kalau ternyata nanti istrinya subuh teriak-teriak, marah-marah, waduh ini masih tetap batu ini, tidak berubah. Keyakinan kita yang bermasalah, bukan daripada amalan atau doanya. Jadi saat kita ngadu sama manusia, tidak mengadu kepada Allah, maka rasa butuh kita kepada manusia lebih besar daripada merasa butuhnya kepada Allah. Yang kedua, di saat kita sering mengadu kepada manusia, kita rendah di hadapan manusia. Tidak ada harga dirinya, rendah, hina. Memang di saat orang menghina salah dia, tapi kenapa Anda menjadikan faktor diri Anda untuk dihina oleh orang lain? Dalam salah satu hadis, di antaranya tertulis dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, datang seorang sahabat kepada Nabi. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu habbani Allah wa habbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan, beritahu kepada aku satu amalan. Dengan amalan tersebut aku akan dicintai oleh Allah, dan satu amalan tersebut aku akan dicintai oleh manusia. Faqala, Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Menjauhlah kamu dari urusan dunia, Allah akan cinta kepadamu. Artinya berapa banyak orang yang tadinya sholat berjamaah di masjid di musola, gara-gara punya warung, gara-gara punya toko, gara-gara pekerjaannya, sholat berjamaahnya sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena dia mengikat hatinya dengan dunia. Menjadi orang paling kaya itu tidak dipermasalahkan dalam agama, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah di saat kita memiliki dunia, kemudian kita cinta dengan dunia tersebut, mengikat hati kita sampai dunia lebih kita kedepankan daripada urusan akhirat. Ini yang dilarang, ini dinamakan hubu dunia. Jadi cinta dunia yang sering kita dengar itu definisinya adalah orang yang terikat hatinya dengan dunia sampai melupakan akhirat. Itu cinta dunia. Dalam kitab Nasihatul Diniyah wal Wasiyah Imaniyah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, cinta dunia itu masuk ke pikiran, ke hati seorang hamba itu di saat orang itu memiliki tulul amal, panjangnya angan-angan.
Kalau saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Mulai cinta dunia masuk, dibuka lewat panjangnya angan-angan. Memiliki angan-angan itu terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Di saat angan-angan itu masalah dunia saja, maka itu tidak baik. Tapi di saat angan-angan itu tentang urusan akhirat, itu sesuatu yang baik. Atau angan-angan urusan dunia untuk akhirat, maka itu sesuatu yang baik dan diperbolehkan. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Menjauhlah kamu dari rasa butuh kepada manusia, maka manusia akan memuliakan, mencintai dirimu. Lihat, kita punya keluarga, teman yang suka minta-minta sama keluarganya, pasti itu orang paling rendah di hadapan keluarganya sendiri. Tapi lihat, ada orang dalam keluarga kita yang dia nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta tolong, tapi malah dia memberi, dia orang yang paling mulia. Sampai Nabi mensabdakan, al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya. Jadi di sini katakan Allah marah di saat di pagi hari seorang hamba mengadu ke manusia tapi tidak mengadu kepada Allah. Para ulama ngajarin, di saat kita ini ada masalah, yang pertama kali yang harus kita ingat tetap adalah Allah, bukan manusia. Dan itulah kodrat kita yang dinamakan Abdullah, hambanya Allah. Ada apa-apa Allah yang kita utamakan. Ada masalah Allah, ambil air wudhu, hajat 2 rakaat Allah. Tapi hamba yang kurang ajar sama Allah punya masalah buka HP. Lihat nama di HP-nya, siapa yang bisa bantu saya ini. Oh ini Onda, ini baru bangkrut dia nih. Oh ini habis uangnya, baru nikah kemarin. Dahulukan Allah baru manusia, dan itulah yang diajarkan. Kemudian di sini kalau kita punya masalah, Nabi Muhammad SAW ngasih ijazah nih. Ijazah langsung dari Nabi. Yang suka ijazah nih. Nah ini dari Nabi. Kata Nabi, bukankah aku pernah mengajari kepada kalian kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam di saat sedang dikejar-kejar oleh kelompok daripada Fir'aun. Maka kamu aku beritahukan akan kalimat tersebut, doa tersebut. Iya wahai Rasul, kata sahabat. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Jadi yang punya masalah, yang punya problem, coba tambahkan doa ini. Allahumma lakal hamdu, pujian hanya milikmu wahai Allah. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah hamba hanya mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah yang menolong hamba. Wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali semuanya hanya darimu. Coba diamalkan, ya. Amalan-amalan itu akan terbukti, terwujud di saat kita melakukannya istiqomah. Ada orang mengamalkan ini, kok enggak terwujud ya sesuai daripada keutamaan membaca dzikir atau doa ini. Kenapa? Itu biasanya problemnya karena kita tidak istiqomah. Sampai dikatakan tidaklah ada seorang wali diangkat menjadi seorang wali kecuali mereka punya amalan istiqomah. Ya, nah, maka di sini ini doa sudah diijazahkan sama Nabi dengan sahabat-sahabat yang otomatis kepada kita sebagai umatnya tinggal dibaca. Mau dibaca sekali boleh, mau dibaca 3 kali boleh, mau dibaca 5 kali boleh. Yang penting istiqomah. Ya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang menanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang bertanya kan? Kalau tidak ada berarti alhamdulillah tidak ada masalah. Atau mau mengamalkan hadis ini, saya nggak mau ngadu sama Ustadz, sama Habib, saya mau ngadu nanti malam sama Allah. Bagus. Yang penting jangan pagi-pagi ngadu sama orang. Nah ya, kalau sudah tidak ada alhamdulillah ya, kita tutup dengan sholat busro 3 kali. Mudah-mudahan mereka sholat busro yang punya hajat, yang punya keinginan pulang dari majelis ini, hajat dunia akhirat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus kepada guru-guru kita Abu Yazain, Bu Segaf, Bib Ali, Bu Husain, dan semua ustaz-ustaz kita dari Dalwa, dan juga kepada guru kita Buya Yahya, dan semua ya orang tua kita, guru-guru kita semuanya mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya seluruh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.